Tes. Tes. Ya. Oke. Teman-teman medsos sudah siap? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu dan teman-teman jurnalis yang terus setia membersamai KPK yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update penyidikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Dalam update kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan para tersangka. Sebelum nanti Pak Asep menyampaikan poin-poin terkait dengan pihak yang dilakukan penahanan dan konstruksi perkaranya seperti apa, kami akan menghadirkan para pihak yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Cukup teman-teman? Baik. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan terkait dengan update penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di JTTS yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahayu. Pada Bapak Asep, kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah sejak siang tadi sampai malam ini membersamai kita dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Baik, pada malam ini kami akan menyampaikan terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Penahanan tersebut akan dilakukan terhadap 2 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di sekitar jalan tol, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian para tersangkanya, yang pertama Saudara BP selaku Direktur Utama PT HK, yang kedua Saudara RS Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK, Ketua Tim Pengadaan Lahan. Ya. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 6, ya, hari Rabu tanggal 6, sampai dengan 25 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Selain kedua tersangka tersebut, sebelumnya KPK juga telah menetapkan tersangka yang lain, yaitu satu Saudara IZ selaku pemilik PT STJ, namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2024 sehingga perkaranya dihentikan. Dan yang terakhir yaitu PT STJ, itu korporasi ya. Tadi kalau IJ itu adalah
pemilik PT STJ, gitu ya. Ini PT STJ-nya, korporasinya, karena kita tentunya juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset recovery. Tentu yang berkaitan dengan saudara IJ ini nanti kita akan kembalikan melalui proses pidana terhadap korporasi PT STJ. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Setelah 5 hari diangkat menjadi Direktur Utama PT HK pada sekitar bulan April tahun 2018, tersangka BP langsung melakukan rapat direksi yang salah satunya memutuskan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS. Jadi kalau jalan tolnya sudah ya. Jadi rekan-rekan mungkin juga ada yang pernah lewat nyebrang dari Merak ke Bakauheni, langsung ada jalan tol sampai dengan ke Palembang kalau tidak salah. Nah itu sudah kalau jalan tolnya. Tapi ini pengadaan lahan di sekitar jalan tol yang nanti fungsinya banyak. Bisa untuk rest area, bisa untuk tempat yang lainnya, wisata dan yang lainnya ya. Seperti itu. Kemudian tersangka BP memperkenalkan tersangka IZ, temannya tadi almarhum IZ itu, pemilik PT STJ itu adalah temannya BP, kepada direksi PT HK untuk menyampaikan kepemilikan lahan tersangka IZ di Bakauheni. Jadi IZ ini dengan PT STJ-nya memiliki sejumlah lahan yang ada di seputaran Bakauheni. Ya seperti itu. Jadi diperkenalkanlah oleh BP kepada direksi PT HK. Kemudian tersangka BP meminta tersangka IZ untuk membuat penawaran lahan tersebut kepada PT HK. Jadi supaya nawarkan gitu ya, dari IZ nawarkan bahwa punya lahan yang strategis di seputaran Jalan Tol Trans Sumatera kepada PT HK. BP juga meminta agar IZ mengusahakan perluasan lahan dengan membeli lahan-lahan masyarakat sehingga nantinya PT HK dapat langsung melakukan pembelian lahan kepada tersangka IZ atau perusahaannya. Jadi karena supaya tidak susah gitu ya, PT HK ini membeli supaya dari satu pihak saja. PT STJ ini diminta IZ ini dengan PT STJ-nya untuk membeli lahan-lahan masyarakat di sekitarnya karena dibutuhkan lahan yang cukup luas gitu ya. Tersangka BP meminta tersangka RS sebagai ketua tim pengadaan lahan agar segera melakukan pembelian tanah kepada tersangka IZ karena tanah tersebut mengandung batu andesit yang bisa dijual. Jadi selain tadi prospek dari lokasinya, juga BP ini tahu bahwa di tanah tersebut ada batu andesitnya. Gitu ya. Batu andesit nanti bisa digunakan untuk bahan bangunan dan lain-lain, termasuk juga untuk pengecoran jalan. Kemudian pada bulan September 2018, PT HK melakukan pembayaran tahap 1 atas lahan Bakauheni sekitar 24,6 miliar. Bahwa dalam tahapan tersebut, KPK menemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh PT HK, diantaranya PT HK melakukan pengadaan lahan yang tidak direncanakan dalam RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2018. Jadi ini spontan ketika BP ini diangkat jadi Direktur Utama PT HK, itu dia langsung menemui IZ gitu ya. Jadi tidak ada dalam perencanaan PT HK itu sendiri. Gitu. Kemudian dokumen risalah rapat direksi yang menjadi dasar rencana pengadaan lahan JTTS dibuat backdate gitu ya. Dipundurkan supaya seolah-olah itu memang sudah disetujui oleh direksi. Kemudian PT HK diketahui tidak memiliki SOP pengadaan lahan. PT HK tidak menunjuk KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, untuk melakukan valuasi lahan. Jadi seharusnya sebelum melakukan pembelian lahan itu dinilai dulu, di appraisal dulu berapa nilai wajar dari lahan tersebut. Tapi ini tidak. Kemudian PT HK tidak memiliki rencana bisnis atas lahan tersebut serta penyimpangan-penyimpangan lainnya. Bahwa hingga tahun 2020 PT HK telah melakukan pembayaran lahan Bakauheni dan Kalianda kepada PT STJ senilai totalnya 205,14 miliar yang terdiri dari 32 lahan SHGB
atas nama PT STJ di wilayah Bakauheni dan 88 lahan SHGB atas nama perorangan masyarakat di wilayah Kalianda. Jadi ada yang sudah dibeli dan menjadi milik PT STJ, ada juga yang masih dimiliki oleh masyarakat. Namun demikian PT HK tidak menerima manfaat atas lahan-lahan tersebut karena kepemilikan atas lahan tersebut belum dialihkan kepada BUMN atau belum dapat dikuasai dan dimiliki oleh BUMN. Jadi ini masih dalam statusnya ke PT STJ, gitu ya, PT STJ. Itu baru belum dipindah tangankan. Sehingga berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI, kerugian negara yang timbul dari pengadaan lahan ini mencapai 205,14 miliar. Artinya total loss. Sejumlah uang yang dikeluarkan. Kenapa? Karena tadi, kepemilikan atas lahan tersebut belum dialihkan. Jadi tidak memiliki, tidak menjadi bagian harta dari BUMN tersebut. Dengan rincian 133,73 miliar dari pembayaran PT HK ke PT STJ, tidak termasuk PPN, atas lahan di Bakauheni, dan 71,41 miliar dibayarkan oleh PT HK ke PT STJ yang untuk tanah di Kalianda. Hingga saat ini penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut: 122 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda yang menjadi objek pengadaan lahan, dan 13 bidang tanah di Bakauheni dan Kalianda milik tersangka IZ dan PT STJ. 1 unit apartemen di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Atas dugaan perkara tersebut, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan informasi bahwa dalam pembelian lahan-lahan tersebut, masyarakat ada yang belum bervariasi ya pembayarannya. Ada yang diberikan sudah dibelikan full gitu ya pembayarannya, ada yang baru setengahnya, kemudian ada yang baru panjar saja gitu ya, panjar seperti itu. Sehingga kami dalam melakukan penyidikan perkara ini sangat berhati-hati sehingga tidak merugikan hak masyarakat. Itu yang menjadi concern kami juga ya, di samping menyelesaikan perkara ini, kemudian bagaimana kita mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah 200 sekian miliar, juga kami concern untuk bagaimana menjamin hak-hak masyarakat terhadap tanah yang saat ini juga tanahnya menjadi bagian dari perkara ini. KPK menyadari sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi. Karena itu pada aspek pencegahan, KPK melalui tugas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) terus mendorong iklim dunia usaha yang berintegritas, salah satunya melalui program Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK yang dirancang sebagai pedoman dalam penerapan bisnis yang bebas dari konflik kepentingan dan praktik suap. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Jubir. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di sekitar JTTS, Jalan Tol Trans Sumatera, untuk tahun anggaran 2018-2020. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab khusus terkait dengan kita mulai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu dan teman-teman jurnalis yang kami banggakan.
Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2013 sampai dengan 2020. Adapun update kali ini adalah terkait dengan penahanan terhadap 2 tersangka. Sebelum kita lanjutkan bagaimana konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan, kami akan menghadirkan 2 tersangka yang hari ini akan dilakukan penahanan. Cukup? Terima kasih. Silakan kembali ke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Asep untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan penahanan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan LNG di PT Pertamina. Kepada Pak Asep, kami persilakan. Terima kasih Mas Zubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Zubir, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan malam hari ini, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025, kami akan menyampaikan update informasi. Ya, karena perkara ini sebetulnya sudah pernah disampaikan kepada rekan-rekan dengan tersangka saudara KA, bahkan sudah menjalani persidangan. Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan LNG di PT Pertamina Persero tahun 2013 sampai dengan 2020. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka, tiga-tiganya ya, tapi yang duluan 1 waktu itu, yaitu saudari KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009-2014. Kemudian yang malam ini, saudara HK, selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero tahun 2014. Kemudian saudari YA, selaku Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015-2018. Selanjutnya atas kedua tersangka yaitu saudara HK dan saudari YA, hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2025. Penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan di rutan KPK cabang ada 2 ya, di Pusat Edukasi Anti Korupsi atau di C1 dan YA di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. PT Pertamina Persero melakukan pembelian LNG import dari Corpus Christi Liquefaction, anak perusahaan dari Cineri Energy Inc., perusahaan Amerika yang listing
ya. Kemudian pembelian LNG import dilakukan dengan penandatangan kontrak pembelian tahun 2013 dan 2014, yang selanjutnya kedua kontrak tersebut digabung menjadi satu kontrak di tahun 2015. Jangka waktu kontrak pembelian selama 20 tahun, delivery-nya dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2039, selama 20 tahun ya. Dengan nilai total kontrak sekitar kurang lebih 12 miliar US dollar tergantung dari harga gasnya pada saat itu ya. Ini berjalan berarti sampai dengan sekarang. Bahwa tersangka HK dan YA diduga memberikan persetujuan pengadaan LNG import tanpa adanya pedoman pengadaan, memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi dan analisa secara teknis dan ekonomis. Jadi terkait dengan pengadaan atau pembelian atau penjualan atau tata niaga di BUMN itu biasanya dikaitkan dengan BJR ya, Business Judgment Rule. Nah, selalu dikaitkan ke masalah tersebut. Nah, Business Judgment Rule ini memang menjadi sebuah aturan atau pedoman, tetapi ketika ada aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harusnya diikuti ya, tetapi ditinggalkan atau tidak diikuti atau sengaja dilanggar dalam melakukan bisnis tersebut, maka business judgment rule-nya menjadi tidak benar gitu ya. Artinya tidak lagi masuk dalam konteks business judgment rule. Jadi kalau business judgment rule itu pada ujungnya adalah ketika terjadi kerugian, itu adalah kerugian bisnis. Seperti itu. Kemudian pembelian LNG tersebut juga tanpa adanya back-to-back kontrak di Indonesia atau dengan pihak lain, sehingga LNG yang diimpor tersebut tidak punya kepastian pembeli dan pemakainya. Jadi membeli ya, Pertamina ini membeli nih import ya LNG, tapi belum jelas siapa yang akan jadi konsumennya gitu ya. Ini pembelian ini seharusnya memang sudah jelas sehingga sudah bisa diprediksi keuntungannya dan lain-lainnya gitu, seperti itu. Karena faktanya LNG yang diimpor tersebut tidak pernah masuk ke Indonesia hingga saat ini dan harganya lebih mahal dari produk gas di Indonesia. Kemudian diduga bahwa atas pembelian LNG ini tanpa adanya rekomendasi atau izin dari Kementerian ESDM. Kebijakan impor gas atau LNG harus ada penetapan akan kebutuhan impor dari Menteri ESDM dan rekomendasi sebagai syarat impor. Jadi sebelum melakukan impor ya LNG itu harus ada rekomendasi untuk kebutuhan apa ya. Misalnya kebutuhan di dalam negeri, nah sekian metrik ton gitu ya, baru dilakukan impor. Tapi ini tanpa adanya rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini sangat penting untuk menjaga iklim bisnis migas di dalam negeri karena saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan daerah atau wilayah yang mempunyai potensi gas dapat segera diproduksi agar dapat menghasilkan devisa dan penerimaan negara. Seperti Blok Masela, Andaman, Teluk Bintuni, dan pengembangan beberapa blok gas di Kalimantan. Nah, sementara kita juga sedang mengembangkan blok gas tersebut, nah ini oknum-oknum ini melakukan import gitu ya. Tentu saja supply dan demand-nya akan terganggu gitu ya. Makin banyak supply-nya, ini akan menekan harga LNG yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian tersangka HK dan YA juga diduga dengan sengaja melakukan pembelian LNG import tanpa persetujuan RUPS dan komisaris di pertimbangannya sendiri ya. Padahal diketahui pembelian LNG import adalah kontrak jangka panjang selama 20 tahun dan bukan kegiatan operasional rutin dan dengan nilai kontrak material. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen persetujuan direksi. Kemudian tidak ada pelaporan dokumen persetujuan direksi kepada komisaris yang merupakan kewajiban direksi sesuai dengan ADART PT Pertamina Persero. Dengan sengaja tidak melaporkan ke komisaris baik rencana perjalanan dinas maupun perjalanan dinas yang sudah selesai dari USA untuk mendatangani LNG SPA Train to Corpus Christi. Kerugian keuangan negaranya sudah dihitung sekitar
113.839.186,60 US dolar. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih Pak Asep yang telah menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan di mana tersangka AK dilakukan penahanan di rutan KPK cabang gedung C1 atau Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi dan tersangka YA dilakukan penahanan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih di mana dalam perkara ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 113 juta US dollar. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab, sesi pertama terkait dengan perkara ini. Satu. Komen banyak kan. Alhamdulillah. Udah lama. Mana aja?